Poros dulur, salam dua alam. Kali ini kita akan membagikan cerita tentang perjalanan gaib teman kita sedulur yang nyasar hampir menyelakakan dirinya. Monggo disimak ceritanya. Pemirsa, ini adalah pengalaman pribadi yang baru saja saya alami. Pengalaman yang unik, menegangkan, mencengkam, sekaligus mengerikan. Di mana dalam menjalani perjalanan astral, saya nyasar ke tempat yang sangat jauh, yang saya tidak tahu tempat apa dan di mana itu. Di sana saya sempat dikelilingi oleh banyak penunggu makhluk gaibnya. Sepertinya mereka siap merekam dan mencabik-cabik saya. Saya baru tahu nama tempat itu dan ada di mana. Setelah mencari di internet, singkatnya saya sharing pengalaman seperti ini. Awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, saya melakukan perjalanan. Saya melakukan perjalanan astral dengan tujuan ke dasar samudera pantai laut selatan, ke istananya Nyi Roro Kidul. Pada saat sampai di sana, saya melihat kok kediaman atau istananya hancur seperti ini, berantakan seperti habis ada peperangan. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, ada kejadian besar apa di sini? Kenapa tempat yang dulunya bagus, megah, sekarang bisa berantakan seperti ini? Saya pun melihat ke kiri, ke kanan. Kalau masih ada penghuninya yang bisa saya temui, yang bisa saya tanyai, kenapa dan ada apa di sini? Karena tidak menemui siapapun di sekitar saya, dengan rasa penasaran yang bercampur di hati dan pikiran saya pun memutuskan untuk mendekati dan memasuki tempat tersebut. Begitu saya akan masuk ke tempat itu, tiba-tiba ada suara. Ada keperluan apa di sini? Saya pun lalu menengok ke arah sumber suara itu. Dan tiba-tiba saja, entah dari mana datangnya, tahu-tahu saya sudah dikelilingi oleh ratusan makhluk yang berawakan seperti orang Timur Tengah, dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Dengan mata merah menyala dari pandangan mata, dan sikapnya terlihat mereka tidak suka kehadiran saya di sini. Mereka mendekati saya dengan wajah marah, sepertinya ingin merekam dan mencabik-cabik saya. Dalam keadaan seperti ini, saya harus tenang dan tidak boleh tampak gugup, apalagi terlihat ketakutan. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya diberi kekuatan dan perlindungannya. Mereka semakin mendekat. Setelah berhadapan muka, saya berkata, saya mau bertemu Nyi Roro Kidul. Tapi kenapa tempatnya hancur seperti ini? Makhluk gaib itu menjawab, ini bukan tempat Nyi Roro Kidul, ini wilayah kami. Dengan setengah tidak percaya, mata saya mandang sekelilingnya, melihat semua apa yang bisa saya lihat. Akhirnya saya sadar kalau sudah salah tempat atau nyasar. Lalu saya pura-pura tidak tahu kalau saya sudah nyasar. Saya tanya ke mereka, kalau ini bukan istana Nyi Roro Kidul, tempat apa ini? Lalu salah satu dari makhluk mereka menjawab, lihat, tempat apa ini? Seketika itu juga mereka menyingkir agar saya bisa melihat ke dalamnya. Sebatas pandangan mata, saya hanya terlihat puing-puing bekas reruntuhan rumah atau gedung dan bangkai-bangkai kapal yang rusak. Tapi pas mata saya menembus ke dalam pasir di dalam samudera itu, saya sungguh tercengang dan hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Di sana ada sebuah kota yang di dalamnya terdapat banyak piramida, patung-patung kecil maupun yang berukuran besar. Uang koin emas yang berserakan di mana-mana. Belum lagi saya sempat menyelusuri lebih jauh. Makhluk gaib itu berkata, sudah lihat, ini bukan tempat yang kamu cari. Sekarang pergilah dari sini. Saya pun tidak mau cari masalah, dan bisa-bisa saya dikeroyok oleh mereka. Maka saya pun pergi dari tempat itu. Setelah perjalanan astral yang nyasar itu, saya penasaran. Jadi walaupun badan ini masih terasa capek, lelah, tapi karena rasa penasaran ingin tahu tempat apa dan di mana saya nyasar, maka saya langsung buka komputer, langsung aja cari di Google. Setelah buka situs sana sini, akhirnya ketemu juga. Saya yakin
Tempat itu adalah kota Herakleon di Mesir yang dibangun pada abad ke-8 sebelum Masehi. Hilang tenggelam di bawah laut Mediterania hampir 1200 tahun yang lalu. Berdasarkan foto-foto yang saya lihat di internet, saya yakin patung Ptolemaic itu adalah patung Cleopatra saat berpakaian ala Dewi Isis, dan juga dengan banyaknya patung-patung dewa Mesir yang lainnya. Foto tersebut sama persis dengan seperti yang saya lihat pada saat melakukan perjalanan astral yang nyasar itu. Hal ini berarti masih banyak lagi benda-benda bersejarah di sana yang belum saya temui atau yang saya temukan. Demikian perjalanan yang bisa saya bagikan pada saat-saat saya nyasar ke alam astral. Poros dulur, jangan lupa ya, subscribe, share, dan komen untuk mendukung channel kita. Salam dua alam.